thank you udah datang di podcast saya kok. Siap. Iya. Gue thank you banget udah selalu setia untuk jadi top of mind di digital marketer selama udah puluhan belum kita ngomong ya? 17 tahun, 18 tahun ongoing, very strong ya. 18, mau 19. Asli sih, gue salut banget untuk bisa stay konsisten ya. Walaupun ya mungkin yang dijual beda-beda, tapi terus konsisten tuh gue salut banget semangatnya. Kan perlu makan bro. Iya. Kalau dilihat dari 2025 ke 2026, ya apa perubahan tren yang ada di 2025 dan gimana sebagai seorang content creator dia harus menyikapinya, terutama untuk branding, personal branding. Nah, justru itu yang penting sih. Karena 2025 ke 2026 AI-nya ngebut banget kan. Iya, benar-benar mau faceless mau apapun tuh sudah AI banget gitu. Iya. Jadi yang dijual bukan lagi cuma muka atau konten, tapi menurut aku yang dijual itu lebih ke story yang tidak dimiliki sama orang lain. Kalau kontennya hanya dari AI aja, mereka kurang story-nya. Sehingga kalau misalkan aku begini, story behind aku semuanya itu yang jadi penting instead of konten kayak tips digital marketing, tips apa gitu. Karena ini semua orang bisa ya. AI doang. AI lengkap kan. Dimintain skrip apapun kan AI keluar. Tapi bahkan ketika aku nulis buku aja, nyoba nulis buku pakai AI. Lu kan yang pelopor pertama kali tuh. Iya. Nulis buku terus lu jual ya. Iya. Dari AI juga. Iya. Kan kurang di story-nya kan nggak ada. Iya. Dia cuma kasih knowledge-nya aja. Sama sekarang kita ngikutin orang, ngikutin influencer, personal brandingnya karena punya story. Itu yang dicari sebenarnya, expertise-nya spesifik di situ itu. Kalau menurut aku sih itu sih. Berarti untuk jadi personal branding yang berhasil, lu perlu tahu story behind lu kenapa lu akhirnya gini. Iya, tapi kalau ngomongin personal branding bukan cuma story berarti. Story itu fundamental banget. Tapi abis itu kita perlu bikin ekosistemnya, dunianya, universe-nya, kayak MCU. Disneyland-nya. Iya, kayak MCU lah. Tahu ada Thor-nya, ada Iron Man-nya, ada siapa kayak gitu. So butuh dunianya. Makanya orang-orang yang sekarang kelihatan menang itu misalkan kayak bisa kayak siapa? Timothy Ronald deh misalnya. Yes. Dia punya eventnya, dia punya summitnya, dia punya kelasnya, dia punya lengkap. Kalau orang lain crypto trader cuman ngomongin tentang crypto tradernya aja pasti kalah sama Timothy Ronald. Karena dia bikin ekosistemnya semuanya. Dia ngumpulin orangnya banyak banget. Offline ketemu, online ketemu. Itu jadi penting. Value leader-nya ada? Dunianya. Lebih ke dunianya? Dunianya. Jadi yang diucapkan itu hidup di mana? Itu yang banyak orang missing. Mereka mikirnya hidup di Instagram. No, bukan itu. Instagram itu platform, yes. Tapi as a personal, kita tuh punya bubble-nya kita. Nah, bubble lu apa? Itu yang paling penting sih. Kayak aku waktu di suplemen, kita bikin UBC, Ultimate Body Contest. Itu 27 event per year. 27 kota roadshow setahun. Dan itu yang bikin komunitinya kuat. Yes. Karena orang akan ketemu orang akan itu kayak gitu. Bukan cuma nonton di Instagram doang. Karena kalau nonton di Instagram doang, begitu ada orang yang lebih ganteng, lebih cantik, ini lewat lah. Iya kan? Materinya mirip-mirip. Ini lebih ganteng, lebih cantik, lebih lucu, lebih apa gitu. Lewat lah. Jadi butuh bubble-nya ini loh. Nah, itu yang penting sih. And then dari situ bikin movement. Movementnya mau kemana? Kalau gue ngikutin lo itu sebenarnya gue mau apa sih? Sekedar mau cuan atau mau apa? Jadi kayak agama loh. Iya. Kan maunya masuk surga gitu loh. Dengan semua ritual itu apa? Ujung-ujungnya akhiratnya clear. Jadi sebenarnya agama itu menjelaskan personal branding and community, and itu bagus banget. Apapun agamanya sih. Tapi kalau ngomong itu gue lagi mikir ya. Kayaknya gue kurang lebih melakukan itu sih. Online, ya gue lagi mikir gue lagi melakukannya kayak gimana, online, offline, gimana ya. Ketemu apa? Kalau ingat cerita Om Botak itu, kalau aku masih banyak ngelihat kamu di Instagram. I follow you on Instagram. Iya. Eventnya, berapa banyak eventnya? Belum banyak kan? Puluhan. Event offline. Puluhan. Tapi ngajar corporate ya? Enggak, kelas. Oh kelas ya, ya. Kita kayak gue 1 minggu terakhir aja
ada mastermind dua batch Itu udah sama ada kelas online sekali. Buku, udah. Buku belum lagi, tapi ya harusnya lagi. Kayak Tapi agama. pernah. Kayak agama bro. Iya. Ada tempat ibadah, ada Bible-nya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk bangun satu universe perlu Bible-nya, Iya. perlu Butuh acaranya, butuh visinya apa? ya, Sama- movement-nya. Mau movement. Ya, dikumpulin itu mau kemana sih sebenarnya? Mau dibawa kemana? Jadi 3 ya, movement, mau bawa kemana, sama Bible ya. Sama, ya, ada peluang baru apa sih sebenarnya ini kan? Oh, ini peluang baru ini bisa membawa kamu ke sini loh gitu. Ada somewhere kan. Tanpa movement, mereka nggak akan interested sama kita. Karena kalau tanpa movement, berarti mereka cuma follow you because of your content, expertise. Replaceable-nya gampang. Ya kan? Tinggal videomu semua dimasukin AI, aku create the same thing, aku tinggal ngomong. Coba dong, kalau Om dari kacamata luar ngelihat cerita Om Botak, apa possible movement yang bisa saya create? Wah, itu mesti mikir, itu mesti bertapa. Itu mesti bertapa. Tapi cerita Om Botak itu kan lebih banyak di marketplace. Iya, iya. Sementara aku nggak main marketplace sih. Iya, iya. Jadi nggak terlalu tahu ininya sih, movementnya atau Movementnya apa. kemana ya? Iya. Paling gampang sebenarnya, your audience yang hardcore fans Iya. ditanya, what is your biggest expectation? Follow me, follow kamu. Mau cuan? Mau scale up? Tanyain aja loh bukannya di tempat lain juga banyak yang ngajarin dan cuan juga. Kenapa aku? Karena gue ganteng gak sih? Itu gue buat sendiri sih. Nah kayak gitu sih. Jadi digali terus sampai ketemu. Oh, kenapa gitu? Gue berarti harus tanya ya, kenapa lo mau follow gue bukan yang lain ya? Ya. Karena tadi pagi ini barusan kita meeting di kantor di penjualan Brain Boost. Ada satu orang yang beli 28 Brain Boost. Wah, Itu either fans atau problemnya banyak banget. Jadi yang top kita ambil tadi top 30 itu belinya tuh 28, 22, 16 kayak gitu. Banyak banget 13. Itu banyak banget. Ini kayak, problem lu sebanyak itu ya atau lu ngefans banget? Kita masih aku bilang ke tim, oke, top ini kita ajak ketemuan dinner atau lunch. Kita gali insight-nya. Kok sampai beli sebanyak ini kenapa? Dari situ kita akan dapet insight sih. Kenapa orang-orang itu begitu fanatic with your product. Itu. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba, gerakan itu apa? Aku nggak punya soulmu loh. berarti harus ditanya sama hardcore fansnya kenapa ya? Ya. Kalau dari sisi platform mana yang kalau lu suruh pilih satu untuk dipilih? Sosial media? Oh, sosial media. Aku sekarang fokusnya di Instagram. Dibanding YouTube? Dibanding YouTube. Why? Kalau satu sih, kalau boleh Iya, pilih banyak. kalau satu. Kenapa satu, Instagram dibanding YouTube? Engagementnya lebih bagus sih, karena bisa DM. Bisa DM, bisa ngobrol, bisa story, bisa apa. Jadi istilahnya kayak ini kontenku, aku upload bisa. Tapi kalau nggak mau serius, aku lagi behind the scene, aku story bisa. YouTube nggak bisa. Aku nggak bisa, bener kan? Nggak bisa posting story kan di YouTube kan? Aku posting story di TikTok aja nggak nyaman. Entah kenapa. Story, aku TikTok itu cuman shortnya aja, reelsnya aja gitu. Yeah. Itu. That's it sih. Tapi kalau sampai Tanpa ada engagement apa di sana ya? engagementnya gede banget sebenarnya kalau di TikTok. Cuman TikTok istilahnya banyak anak kecilnya. It's not my target market sih. Ngobrol tinggi dikit itu jawabannya itu semua sampah. Gitu. It's the real netizen di luar sana yang tidak ada batasan ngomong, isi kepalanya TikTok. Isinya sampah. Mereka paling perlu brain boost berarti. Nggak bisa, karena Brain Boost itu butuh Nggak bisa. orang yang ngerti dulu Ngerti. dan mau, tapi nggak bisa berubah, kita bantuin. Oke. Tapi kalau nggak bisa, kalau mereka aja nggak mau kayak gini, kalau mau turun berat badan tapi nggak bisa, kita bantuin. Tapi kalau nggak mau turun berat badan, kita nggak bisa bantuin. Lu aja nggak mau. Kalau buat 2026 ini nih, dengan segala perubahan terutama dari AI dan segala macam nih, apa yang harus seorang creator ini lakukan atau personal branding ini lakukan yang berbeda di 2026? I think sekarang sudah mulai transisinya juga bukan gimana-gimana ya. Maksudnya satu, tadi udah fundamentalnya ya. kita udah ngomong nggak ada ya? Fundamental udah ngomong nih. Menentukan personal branding seperti apa,
yang disukai market sebenarnya. Kayak aku sekarang ini lagi ngeformulasi personal branding baru sebenarnya aku saat ini. Karena begini. Jadi lu ngebuang yang lama-lama follower hardcore yang lama tuh, dengan kayak gini. Enggak begitu. Tapi kalau aku dulu tuh di digital marketing, Yes. marketnya very small. It's very small. Aku nggak akan bisa viral kalau aku ngomongin digital marketing. It's clear. Oke. Aku dari semua postinganku, nggak ada satupun digital marketingku yang viral. Nggak ada satupun. Ngomongin funnel gitu. Yang lihat malah kecil sekali, boro-boro viral. Very low. Itu satu. Kedua, butuh sesuatu yang market size-nya cukup besar. Kalau aku ngomongin mindset, yes mindset itu cukup besar, tapi mindset kagak ada duitnya. Nggak ada orang tiba-tiba datang, dan aku mau bayar kamu, benerin dong mindsetku. Nggak ada. Yang orang yang datang kayak, Dan, I need to fix my mindset, very small. Padahal semua orang punya masalah mindset, Ya. tapi nggak mau bayar. Itu problem kedua. Jadi aku lagi nyari-nyari, dan aku ngelakuin tes beberapa bulan belakangan, videoku yang viral, itu aku with family. Iya, gue lihat konten lu kok jadi family man sekarang. Viral, man. Like, posting 1 juta, posting 1 juta, posting 1 juta. Di IG paling banyak ya? IG sama TikTok. Iya. Iya. Bahkan kemarin sempat di YouTube aja 500.000. Kayak, ini nggak pernah 500.000. Nah, ternyata angle yang aku pakai adalah kayak Rich Dad ngajarin anak. I see. Tapi Rich Dad itu jadi lebar dong. Makanya anak lu ada yang bawa buku Rich Dad sambil ngomong kan ya? Bukan Rich Dad Poor Dad. Aku nggak mau jadi Robert Kiyosaki. Oke. Tapi lebih ngajarin performance ya. Orang kaya itu mikirnya kayak begini, tapi aku nggak mau ngajarin ini aset liability kayak Robert Kiyosaki, aku nggak mau. Gitu. Itu terlalu edukasi. Aku tuh misalkan kayak kemarin dia potong rambut, barbernya ke rumah. Itu kita kontenin. Kita nggak mau wasting time untuk macet lah, antri lah, nungguin orang di barber lah. No, barbernya panggil ke rumah. Pro kontra langsung. Iya kayak gitu-gitu yang kita bikin. Iya. Iya kan, anak kecil ngomongin ETF. Nggak ada figur personal branding orang tua kaya ngajarin anaknya. Rich mindset-nya. Jadi yang di flexing itu time freedom-nya. Bukan flexing mobil loh. Kalau Lo juga positioningnya sebagai homeschooling kan? homeschooling, Ya. Ini Ya. benar-benar suatu yang lo homeschooling, movement ya? personal brandingnya begini. Ngapain lo ikutan sekolah, di mana kurikulumnya didesain oleh pemerintah, setelah lulus lo cuma ngejar UMR. Aku nggak mau ngejar UMR anakku. Aku mau ngejarnya miliaran. Ngapain ikutin materi yang didesain untuk UMR? Mending aku desain sendiri materinya. Ya, jadi argumen itu bikin itu virality-nya jadi lebih tinggi. Itu yang aku lakuin sekarang. Jadi dengan mindset ini, dengan personal branding yang mindset begini, aku bisa ngomong digital marketing, aku bisa ngomong content creator, aku bisa ngomong mindset, aku bisa ngomong financial, semuanya. Keren. Jadi bapak yang ngajarin anaknya gini, nggak ada saingannya. Coba, siapa? Saya deh, besok. Nggak ada. Aku nggak mau ngajarin Ya. Robert Kiyosaki style. Yeah. Aku nggak mau jadi figur parenting juga. Itu apa parenting sih? Karena parenting nggak ngajarin ETF lah, saham lah, nggak ngajarin itu parenting. Parenting kan psikologi anak umur sekian itu kayak begini loh. Aku nggak mau ke parenting, nggak mau ke situ. Jadi agak bias, tapi itu ternyata viral. Dan aku coba viral sih. Tinggal di copy winning formulanya ya. Tinggal di copy aja. Mau beli mobil, gimana caranya orang kaya beli mobil tapi nggak pakai duit sendiri. Iya kayak kira-kira kayak begitu. Jadi model-model kayak gitu. Oh ternyata bisa di DP doang. Terus daripada dicicil, duit cicilannya dimasukin ke investment, di mana investmentnya itu bisa ngebayarin dia passive income-nya. Jadi duit modalnya tetap ada, mobilnya dapat. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya menarik. Iya kan, angle-nya kan. Orang miskin kan, bukan orang miskin sih, orang kebanyakan lah. Orang kebanyakan mikirnya kan, gua mesti punya 1 miliar buat beli Alphard nih. No, kalau aku enggak, cuman butuh 20%, 200 juta dapat Alphard. Karena 800 jutanya masuk investment, yang return-nya bisa ngebayar ini, dan masih lebih. Ada nggak investmentnya? Ada dong. Bakal dibuka nggak investmentnya? Enggak.
Karena tidak setiap orang siap untuk investment yang mobil-mobil begitu, macam-macam kan. Ya kayak gitu-gitu kan. Orang Keren. you know. Keren. Orang, hah? Bisa ya beli Alphard 200 juta ya? Bisa. If you know how. Makanya orang kaya jadi tambah kaya. Dapat mobil, duitnya ada. Satu tips lagi dok, untuk lebih hebat daripada AI selain story, apalagi yang harus kita lakukan? Karena gue sekarang jujur enek lihat konten-konten yang AI banget gitu. Yang lu tuh kayak cuma nge-prompting GPT, kayak udah banyak banget yang kayak gitu. Yang akan ngalahin lagi selain story, ini sih quantity sih sebenarnya. Si quantity dalam konteks kayak aku lagi mau explore army of Clippers sih sebenarnya. Kayaknya eranya di situ sekarang. Karena banyak brand-brand mulai masuk ke Clippers. Itu. Jadi jumlahnya banyak banget. Iya. Terus dikonekin, akunya dikonekin Livers ya? Clippers. Oke. Akunya dikonekin. Karena aku lihat kayak, aku posting satu aja 1 juta. Nah kalau Clippersnya ada 100. Clippers ya ngomongin 2, 3 atau 5, 100, 200, 300 akun. Jadi game of attention aja udah. Game attention. Algoritmanya kayak begitu. Thank you kok for sharing. Teman-teman jangan lupa follow ya. Tapi nggak usah dikenalin lah ini siapa. Dari Santoso tinggal cari di mana aja. Ya, Thank you so much. Thank you so much. apa yang dia ini klasik. Thank you.